Baik, tema kita pada pagi hari ini adalah tentang keuangan, ya. Oke, tema kita pada pagi hari ini tentang keuangan. Saya beri judul kesederhanaan, ya. Oke. Nah, next slide silahkan, Resa. Oke, ya. Apa yang menjadi panggilan hidup orang Kristen, ya? Siapa di sini yang ingin jadi kaya? Angkat tangan. Oke, wah semuanya pengen jadi kaya ya. Oke, ya. Puji Tuhan. Ya. Mari kita baca ayat firman Tuhan di dalam Amsal 23 ayat yang keempat. Amsal 23 ayat yang keempat. Silahkan Vivi, tolong dibacakan Vivi. Amsal 23 ayat yang keempat. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Nah, loh, ya, itu ternyata yang ingin jadi kaya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, begitu ya. Lupakan niatmu itu. Jadi bagi yang tadi mengangkat tangan, begitu kan ya, lupakan niat untuk menjadi kaya, kata firman Tuhan, begitu ya. Oke, ya. Nah, jadi panggilan orang Kristen itu apa, begitu? Panggilan orang Kristen tentu kita tidak dipanggil untuk menjadi kaya, ya. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Oke? Nah, kalau orang kaya belum tentu jadi berkat, tapi kalau orang yang jadi berkat, dia kudu kaya. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Oke? Kita tidak dipanggil untuk menjadi kaya, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Orang kaya belum tentu jadi berkat, tapi kalau orang pengen jadi berkat, dia harus kaya. Begitu ya. Oke. Jadi panggilan hidup orang Kristen itu adalah menjadi berkat, bukan untuk menjadi kaya. Oke, ya. Karena Abraham dipanggil untuk menjadi berkat, ya. Kita kan keturunan Abraham. Firman Tuhan di dalam Alkitab kepada Abraham bahwa kita akan oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat dan engkau akan menjadi berkat, katanya, ya. Next slide silakan. Nah, kalau kita bicara soal uang, begitu kan? Karena kalau kita bicara soal kekayaan, soal berkat kan kita bicara soal uang, begitu kan? Ya. Maka ada dua hal yang bisa dilakukan oleh uang itu, berkat atau jerat, begitu. Ya. Kalau orang punya uang banyak, pertama dia bisa menjadi berkat atau uang itu bisa menjadi jerat bagi dia. Tidak ada waktu lagi untuk melayani Tuhan. Bahkan keluarga-keluarga itu salah satu alasan bercerai, perceraian terjadi atau perpecahan keluarga itu karena uang. Bahkan perpecahan gereja itu disinyalir salah satunya karena uang. Jadi berkat itu bisa uang itu bisa menjadi berkat atau bisa menjadi jerat. Nah, orang-orang mengatakan uang adalah budak yang baik tapi tuan yang bengis, katanya, ya. Itulah sebabnya di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10 bahwa cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Perlu digarisbawahi di sini bahwa bukan uang yang menjadi akar segala kejahatan, tetapi cinta akan uang. Itulah sebabnya kita harus menaruhkan uang itu di pikiran kita, tapi jangan menaruh uang di hati kita, karena di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Harta kita sesungguhnya seharusnya adalah harta kerajaan sorga. Baik, silakan Vivi tolong dibacakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan 10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh
memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, itulah peringatan yang kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Kita bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena kalau kita ingin menjadi cepat kaya, memburu uang, begitu uang yang menjadi visi dan tujuan hidup kita, maka kita akan jatuh ke dalam berbagai pencobaan, ya. Karena uang itu tidak pernah menjamin sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Oke, next slide. Mari kita akan masuk, begitu kan, ya, di dalam komitmen kesederhanaan. Jadi saya tulis di sini seluruh pengajaran Alkitab tentang keuangan dan teladan Tuhan Yesus tentang keuangan dapat disimpulkan dalam satu kata, yaitu kesederhanaan atau simplicity. Kalau kita berbicara tentang keuangan, pengajaran keuangan dalam Alkitab, maka bisa disimpulkan dengan satu kata, yaitu kesederhanaan. Nah, kita akan belajar apa itu kesederhanaan. Ya, next slide, silakan. Nah, kesederhanaan itu yang pertama adalah belajar mencukupkan dan percaya, ya. Kita harus percaya bahwa hidup kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Saya ini bapak di dalam keluarga, orang tua di dalam keluarga, papa bagi anak-anak saya. Kerinduan saya adalah mencukupkan kebutuhan setiap anak-anak saya. Nah, saya saja sebagai bapak yang tidak sempurna berpikiran seperti itu, apalagi Bapa di sorga. Dia pasti memiliki kerinduan untuk mencukupkan segala kebutuhan kita, saudara. Ya, jadi kita perlu belajar mencukupkan dan percaya. Kalau memang kita diberi berkat 1 juta, misalnya 1 bulan, ya kita belajar mencukupkan dengan 1 juta itu. Kalau kita diberi 5 juta, kita belajar mencukupkan dengan 5 juta 1 bulan. Kalau kita dipercaya 10 juta, ya kita belajar mencukupkan begitu. Karena yang namanya uang itu pasti tidak akan pernah cukup. Saudara punya 100.000 tidak cukup, saudara punya 1 juta tidak akan pernah cukup, saudara punya 10 juta tidak akan pernah cukup, saudara punya 100 juta tidak akan pernah cukup. Demikian juga kalau 1 miliar tidak akan pernah cukup, itu dijamin begitu. Ya, itulah sebabnya kita perlu belajar mencukupkan. Makanya di dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Bukankah Tuhan itu adalah sumber keuangan kita? Bukankah Tuhan itu sumber berkat kita? Maka janjinya di dalam Ibrani itu 13 ayat 5 bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Silakan Vivi tolong dibacakan Ibrani 13. Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, jadi di sini jelas begitu di dalam Ibrani bahwa kita ini jangan sekali-kali menjadi hamba uang. Kita bukan hamba uang, tetapi kita ini adalah hamba Tuhan, saudara sekalian. Ya, jadi kalau hamba tentu akan takluk kepada tuannya. Kita tidak boleh takluk kepada uang, tetapi kita takluk kepada Kristus. Ya, nah saya tulis di situ di dalam PowerPoint bahwa manusia tidak pernah merasa cukup. The more one has, the more one wants, begitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya uang 1 juta, maka kebutuhan kita itu, keinginan kita pasti untuk 1 juta. Dan kalau kita punya 10 juta, maka keinginan kita itu pasti untuk yang 10 juta. Nah, masalahnya nanti kalau misalnya keinginan kita sudah 10 juta, tiba-tiba keuangan kita berkurang menjadi 5 juta, begitu ya, uangnya kurang, tetapi kebutuhan dan keinginannya tidak akan pernah berkurang. Nah, itu akan jadi masalah pada akhirnya, ya. Nah, saya tulis di PowerPoint juga perbedaan antara sukses dan
bahagia, ya. Apa itu sukses? Apa itu bahagia, ya. Saya ingat waktu itu saya pernah dapat pelatihan di salah satu bank begitu, ya. Kan sukses itu dalam bahasa Inggris itu sukses, ya. Coba next slide begitu, ya. Nah, itu kan sukses, ya. Kemudian dia garis tuh huruf S-nya dan huruf C-nya begitu, ya. Maka kita bisa menemukan S yang digaris lebih banyak daripada C yang digaris vertikal begitu. It means katanya you get more dollars than cents, katanya begitu, ya. Jadi kesuksesan menurut orang dunia, kita memperoleh lebih banyak dolar daripada sen begitu, ya. Nah, saya tuliskan di sini, sukses itu apa definisinya? You get what you want. Jadi saudara memperoleh apa yang saudara inginkan. Itulah keberhasilan begitu. Ingin beli motor, dapat motor. Nah, itulah keberhasilan. Ingin lulus dengan nilai A, dapat nilai A. Nah, itulah keberhasilan. Naksir seorang wanita yang cantik ketika masih bujangan dan akhirnya menjadi istri. Nah, itulah keberhasilan. You get what you want. Tetapi kebahagiaan itu adalah you want what you get. Anda menginginkan apa yang Anda peroleh. Nah, seharusnya kita ini memiliki mentalitas bahagia, bukan mentalitas sukses. Karena kalau sukses tidak akan ada habisnya. Karena kita akan selalu punya keinginan dan keinginan dan keinginan. Tetapi kalau berbahagia itu artinya kita mensyukuri apa yang kita miliki. You want what you get. Jadi kalau saudara punya rumah dan rumahnya ini masih ngontrak, saudara bersyukur begitu. Maka saudara bahagia. Kalau saudara masih naik motor Honda Beat begitu, saudara bersyukur, maka saudara berbahagia. Kalau saudara naik kendaraan, masih punya kendaraan yang sederhana begitu, ya, Kijang Avanza tahun lama, ya saudara bersyukur begitu, ya. Maka itulah kebahagiaan. Saudara menginginkan apa yang saudara peroleh. Jadi ciri orang bahagia itu adalah bersyukur. Kadangkala ya kita sulit bersyukur begitu sehingga kita tidak bisa berbahagia di dalam kehidupan kita. Next slide silakan. Nah, jadi yang tadi pertama saya sudah bahas definisi kesederhanaan. Yang kedua, kesederhanaan itu tidak dikuasai oleh roh kemiskinan. Nah, apa itu roh kemiskinan? Roh kemiskinan itu adalah roh dunia yang memperbudak dan membuat takut. Jadi ciri dikuasai oleh roh setan itu ada dua hal, saudara sekalian. Kita diperbudak dan kita menjadi takut. Silakan Vivi tolong dibacakan Roma 8 ayat yang ke-15. Dibuka, Vi, mic-nya, Vi, unmute. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, jadi roh yang dari dunia itu ada dua hal yang bisa dilakukan itu adalah memperbudak dan membuat takut begitu, ya. Itulah roh kemiskinan. Orang yang dikuasai oleh roh kemiskinan, dia akan diperbudak dan dia akan menjadi takut. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu roh kemiskinan, ya. Yang pertama, roh kemiskinan itu tentunya mentalitas ingin cepat kaya, ya. Nah, ini makanya kan banyak orang kena tipu begitu, ya. Sekarang begitu robotic trading dan segala macam begitu. Kenapa? Karena mentalitas ingin cepat kaya begitu, ya. Kita tidak boleh memiliki mentalitas ini karena firman Tuhan sudah memperingatkan kita begitu di dalam Amsal 28 ayat 20 kan dikatakan orang yang dapat dipercaya itu mendapat berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Itu ada di dalam Amsal 28 ayat 20 begitu, ya. Jadi kita harus mengumpulkan sedikit demi sedikit, ya. Orang yang
ingin cepat kaya biasanya ya mudah ditipu, atau dia bisa gampang terlibat di dalam perjudian, kan begitu? Ya, oke, ya. Itulah mentalitas orang ingin cepat kaya, begitu, ya. Itu ciri orang yang dikuasai oleh roh kemiskinan, begitu, ya. Oke. Lalu yang kedua itu manipulasi hutang. Anak-anak Tuhan itu kita dipanggil sekali lagi bukan menjadi budak uang, tetapi kita menjadi hamba Tuhan. Nah, kalau kita berhutang, maka kita menjadi budak orang yang memberi hutang, begitu. Ya, apalagi sekarang kan sering ditawarkan tuh begitu pinjaman online, begitu kan? Ya, waduh, saya sedih sekali melihat berbagai teman begitu, ya, yang akhirnya meninggalkan pelayanan karena pinjaman online, begitu. Ya, misalnya saya pinjam online, begitu kan ya. Tentu ketika saya tidak bisa membayar, begitu, maka akan ada tekanan psikologis membuat saya takut, begitu, dan membuat saya diperbudak. Orang-orang dari pinjol itu akan kontak teman-teman saya, dia akan kontak Vivi, begitu kan, ya. Kasih tahu Vivi itu yang namanya Joseph itu tidak bayar hutang, begitu. Akan kontak Koian, begitu kan ya. Akan kontak orang-orang yang lain, akhirnya kan menjadi malu, begitu. Ya, pertanyaannya orang Kristen boleh nggak hutang? KPR, kredit mobil, ya boleh, begitu. Kan ada aturannya, 30% dari penghasilan. Jadi kalau misalnya penghasilannya 5 juta, ya nyicilnya 1,5 lah, begitu. Tapi kalau misalnya penghasilannya 5 juta dan cicilannya itu 4 juta, itu namanya mencelakakan diri sendiri, begitu. Ya, itu yang disebut dengan manipulasi hutang. Karena hutang ini kebiasaan loh, begitu. Ya, oke? Kebiasaan hutang ini begitu, ya. Jadi kalau orang yang terbiasa hutang, maka dia ketemu teman juga pasti akan berhutang, begitu. Ya, dia akan coba hutang semuanya, mobil hutang, rumah hutang, bahkan beli baju juga kredit ke siapa? Shopee ya hutang, begitu kan ya. Dicicil berapa kali begitu, ya. Oke. Lalu yang berikutnya, roh kemiskinan cirinya itu kikir begitu, ya. Orang kikir itu kan takut jadi miskin dia, begitu kan, ya. Saudara sekalian, ketika saudara mendapatkan uang, maka saudara harus bisa menikmati uang tersebut, begitu ya. Jangan kikir dengan diri sendiri. Orang yang kikir dengan dirinya sendiri, pasti dia akan kikir dengan orang lain, begitu ya. Sekali lagi nih, saya tekankan, orang yang kikir dengan dirinya sendiri pasti akan kikir dengan orang lain, ya. Jadi kalau saudara punya uang, yang nikmatilah uang yang saudara miliki. Pengen beli baju bagus, belilah baju bagus. Pengen beli ayam goreng, begitu kan ya, di tempat makan, rumah makan yang enak, yang jual ayam goreng, belilah begitu kalau mampu, begitu. Saya pikir sih pasti mampu, begitu, dengan gaji 4 juta, 5 juta, masa sih tidak bisa beli ayam goreng, kan begitu, ya. Oke. Jadi tidak kikir, ya. Oke. Lalu yang berikutnya itu adalah mentuhankan uang. Nah, ya. Jadi yang pertama itu mentalitas ingin cepat kaya, lalu yang kedua manipulasi hutang, lalu yang ketiga kikir, begitu, ya. Kenapa kita perlu memberi? Jadi ketika saya mengajar kepada orang-orang tentang memberi, begitu ya, terutama memberi kepada gereja, saya katakan bahwa Tuhan itu maha kaya, Tuhan tidak perlu diberi, begitu kan ya. Tetapi masalahnya manusia itu perlu memberi. Karena ketika manusia memberi, maka dia berbuat baik kepada dirinya sendiri. Bahkan di dalam Amsal itu, orang yang berbuat baik kepada orang lain, begitu kan ya, Tuhan akan tolong dia, begitu, di ranjang sakitnya. Saya lupa itu apa di Amsal, apa di Mazmur, begitu ya. Nanti saya cek lagi. Jadi ketika kita berbuat baik kepada orang lain lewat keuangan, maka kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Menabur makan menuai marah, begitu kan ya. Menabur kasih akan
menuai kasih begitu. Jadi apa yang akan kita tabur? Kalau kita menabur kemurahan kepada orang-orang, maka kita akan menuai kemurahan. Jadi ketika kita dapat duit begitu, yang pertama harus menikmati itu pertama adalah diri kita sendiri. Lalu yang kedua, jangan lupa persembahan kepada Tuhan, begitu. Itu yang paling utama, persembahan kepada Tuhan. Lalu untuk diri kita sendiri, lalu untuk keluarga kan begitu, untuk pasangan kita. Masa ngasih persembahan ke gereja 5 juta, istri mau beli baju 200.000 nggak dikasih, begitu kan, itu namanya salah begitu ya. Anak-anak kita harus menikmati, keluarga kita harus menikmati. Orang tua perlu diberi, mertua perlu diberi, kan begitu ya. Kalau ada keluarga adik kakak yang perlu bantuan sekolah, ya perlu kita bantu begitu. Memang kalau dihitung-hitung kita tidak akan merasa cukup karena banyak orang yang akan dibantu. Itulah sebabnya kita perlu hikmat di dalam membantu. Ya, kita kadang-kadang cuman bisa membantu 200.000 atau 100.000, ya bantulah sesuai dengan kemampuan kita begitu. Tapi ketahuilah bahwa taburan yang kita lakukan kepada orang-orang yang dekat dengan kita itu tidak akan pernah sia-sia. Sekali lagi kita dipanggil untuk menjadi berkat, dan berkat itu yang pertama harus menikmati itu adalah keluarga begitu. Ya, oke? Ya. Lalu yang berikutnya itu mentuhankan uang, itu roh kemiskinan begitu, ya. Semuanya uang begitu. Kan ada lagu zaman dulu itu, apa yang dicari orang, uang, 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 katanya begitu kan ya. Bukan Tuhan Yesus. Nah, kita tidak boleh mentuhankan uang. Sekali lagi saya tekankan, uang itu ditaruh di pikiran begitu, bukan di hati. Jangan taruhkan uang di dalam hati kita begitu, ya. Lalu yang berikutnya gila kerja, workaholic begitu. Kita memang harus bekerja keras loh begitu, ya, oke? Kita harus bekerja keras, itu satu keniscayaan. Tapi kalau orang gila kerja itu, dia merasa tidak cukup dan dia takut begitu, ya. Itulah sebabnya jam 8 sampai jam 5 dia kerja, kemudian jam 5 sampai jam 9 dia ngasih privat les, jam 9 malam sampai jam 12 malam dia jualan bubur, bangun jam 4 pagi, jualan nasi kuning, kemudian kerja lagi. Nah, seperti itulah orang yang gila kerja, begitu. Yang difikirkannya adalah uang dan uang dan uang. Kita tidak hidup untuk uang, tapi uang untuk hidup, begitu. Ya, sekali lagi saya tekankan, kita tidak hidup untuk uang, tapi uang untuk hidup. Ya, next slide, silakan. Nah, kesederhanaan itu definisi yang ketiga, itu memberi dengan sukacita. Sekali lagi, saya tadi sudah katakan dan saya tulis juga di PowerPoint bahwa Tuhan itu tidak perlu diberi, tapi manusia perlu memberi. Nah, yang perlu dipersembahkan itu adalah persembahan tubuh, ya. Di dalam Roma 12 ayat 1 itu, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau orang sudah mempersembahkan tubuhnya begitu kan ya, maka dia pasti tidak akan sulit memberikan persembahan keuangan. Dia pasti akan memberi dengan sukacita. Kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat untuk keluarga, saudara seiman, orang lain, tubuh Kristus, gereja, dan pelayanan. Jadi hati dan harta itu seperti dua sisi mata uang, begitu kan ya? Di mana hatimu berada, hartamu berada. Di mana hartamu berada, disitulah hati kita berada. Next slide. Nah, kesederhanaan itu yang definisi berikutnya itu tidak bergaya hidup mewah, ya, oke? Tidak bergaya hidup mewah. Mari kita baca di dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-6. Ini memang berbicara tentang janda, tetapi saya lihat ini relevan juga begitu kan ya dengan kehidupan orang-orang Kristen secara umum. Silakan. 1 Timotius 5 ayat yang ke-6. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan yang berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Nah, jadi kalau orang bergaya hidup mewah, firman Tuhan katakan, dia sudah mati selagi dia hidup, katanya begitu. Ya, ini memang sekali lagi dalam konteks janda, tetapi ini relevan dengan kehidupan anak-anak Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk bergaya hidup mewah, begitu kan? Ya. Kenapa? Karena kesenangan dunia itu biasanya memperlemah kehidupan rohani kita.
Kalau kita menghabiskan banyak waktu untuk ngutak-ngatik mobil mewah, begitu kan ya. Kalau kita kehabisan waktu untuk ngutak-ngatik begitu benda-benda yang mahal begitu, maka kehidupan rohani itu pasti akan diperlemah. Kenapa? Karena pikiran kita kan ke sana begitu bawaannya begitu. Ya. Lalu kita tidak boleh syarat atau kelebihan muatan begitu dengan kesenangan dunia. Ini kan peringatan Tuhan Yesus. Ciri-ciri orang hidup di dalam akhir zaman itu adalah mereka syarat dengan kesenangan dunia. Saudara sekalian, ketika kita tidak punya uang, maka kita punya banyak waktu untuk berdoa, untuk baca firman Tuhan. Tetapi ketika kita punya uang, kita mulai berpikir untuk langganan Netflix lah, begitu kan, ya, beli HP yang baru lah, beli benda-benda elektronik yang baru lah, akhirnya kita kehilangan waktu-waktu yang indah lagi di dalam persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Waktu yang kita pergunakan untuk beribadah, untuk menyembah, untuk memuji Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, kita pakai untuk nonton film misalnya, begitu ya. Jadi kita tidak boleh syarat atau kelebihan muatan. Bukan berarti tidak boleh nonton televisi, tidak boleh lihat YouTube dan yang lainnya, tidak begitu. Yang saya maksudkan itu adalah kelebihan muatan, begitu kan ya. Syarat itu artinya kelebihan muatan begitu. Mari kita baca di dalam Lukas 21 ayat 34. Silakan Siti. Lukas 21 ayat yang ke-34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Nah, itu ya. Jadi kita tidak boleh syarat begitu kan ya, kelebihan muatan dengan kesenangan-kesenangan duniawi ya. Lalu ada satu hal lagi yang ingin saya bagikan, tidak ada di dalam PowerPoint. Vivi tolong bisa dibacakan di dalam Amsal 22 ayat 26. Amsal 22 ayat 26. Kadang-kadang ini juga sering dilakukan oleh anak-anak Tuhan ya. Kita harus hati-hati, kita kudu lihat prinsip firman Tuhan mengenai hal ini. Silakan Vivi. Amsal 22 ayat yang ke-26. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Ya, ya. Jadi anak-anak Tuhan tidak boleh dipanggil menjadi penanggung, tidak boleh menjadi penanggung hutang. Saya punya pengalaman dulu kan ada teman saya datang ke saya ketika saya muda. Lalu dia minjem uang begitu. Saya aduh pengen bantu begitu ya. Saya tulus, saya pengen bantu karena dia kesulitan keuangan begitu, pinjam beberapa juta. Lalu saya katakan saya mau bantu tapi saya nggak punya uang, saya bilang begitu ya. Lalu dia katakan, tapi kamu kan punya kartu kredit. Iya, saya punya kartu kredit, saya bilang begitu. Ya udah, kita gesek aja kartu kreditnya, begitu kan ya. Ambil cash katanya. Boleh, kata saya dalam kepolosan. Lalu saya pergi bersama dengan dia ke satu tempat, itu kartu kredit saya gesek begitu. Waktu itu saya punya kartu kredit gold kan, jadi lumayan bisa digesek banyak tuh. Saya lupa jumlah pastinya 5 apa 6 juta saat itu begitu kan ya. Kemudian saya kasih begitu ya. Aduh, saudara, setelah itu begitu kan ya, saya kesulitan bayarnya begitu kan ya, dan dia juga kesulitan bayar ke saya begitu ya. Saya belum tahu mengenai ayat ini, tapi ketika saya tahu ayat ini, maka kita tidak boleh menjadi penanggung hutang. Kita boleh bantu orang, tapi jangan hutang atas nama kita begitu ya untuk orang lain. Nah, itu presentasi dari saya yang ingin saya sharingkan begitu kan ya.